Semangat pagi di hari Jumat 19 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa, sabar sareh mesti bakal pikoleh. Sekali lagi, sabar sareh mesti bakal pikoleh. Ungkapan tersebut merupakan prinsip hidup dan filosofi Jawa yang sangat dalam maknanya. Melakukan segala sesuatu, seseorang harus sabar, harus tekun, harus bersungguh-sungguh. Mereka yang bisa mendapatkan hasil, mereka yang bisa sampai pada tujuannya adalah mereka yang sanggup untuk bersabar. Sabar harus diterapkan dalam setiap lini kehidupan. Prinsip dan filosofi sabar ini digunakan dalam semua keadaan yang dijalani di kehidupan manusia. Seorang petani harus bersabar untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Kalau mereka tidak bersabar, mungkin saja hasil panennya akan dijual kepada para tengkulak saat masih menghijau padinya. Akhirnya saat panen raya, mereka tinggal gigit jari dan para tengkulaklah yang memperoleh keuntungan besar. Atau petani akhirnya dicengklong dalam istilah di daerah kami. Bagi yang menjual padi saat padinya masih menghijau, namun baru dibayar DP-nya atau uang mukanya, namun akhirnya dicengklong atau dipotong jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tengkulak dengan berbagai macam alasan. Entah hasilnya kurang bagus, entah keadaannya tidak membaik, dan lain sebagainya. Seorang yang berpenghasilan rutin seperti ASN, aparatur sipil negara atau dulu disebut PNS, atau pegawai swasta yang rutin gaji bulanannya, harus bersabar dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan keinginan untuk memiliki sesuatu. Ingat, dalam hal ini keinginan, bukan kebutuhan utama, bukan kebutuhan primer, tetapi hanya sekedar kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Kalau mereka tidak bersabar karena menginginkan sesuatu, kemudian harus mengambil hutang, menyekolahkan SK. Memang ada banyak tawaran dari lembaga-lembaga keuangan yang ditawarkan dengan kemudahan-kemudahan di dalam berhutang bagi ASN ataupun pegawai swasta yang mempunyai gaji bulanan pasti. Dalam hal ini seringkali pada akhir tugasnya mereka kemudian justru tidak memiliki tabungan apa-apa. Semuanya sudah habis untuk mengangsur hutang. Dan lembaga keuanganlah yang mendapatkan keuntungan besar. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan mempergumulkan leksionari bacaan kedua yang mengingatkan kita untuk bersabar. Surat Rasul Paulus kepada
Timotius yang kedua, pasal keempat, ayatnya pertama sampai dengan kelima, memberikan kesaksian kepada kita demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Demikian kesaksian surat Rasul Paulus kepada Timotius. Anggota keluarga Allah, perkenankan saya mengulang ayat kelima, di mana Rasul Paulus menyatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kesabaran hanya bisa diwujudkan ketika para pengikut Kristus, termasuk saya, ibu bapak, saudara semua, anggota keluarga Allah, mampu menguasai diri. Penguasaan diri ini terkait dengan pengendalian diri. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna kuasa dengan istilah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian menguasai diri berarti mampu atau sanggup untuk mengendalikan diri dari pengaruh, bujukan, dan segala sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya sendiri. Orang yang demikian akan menjadi orang yang sabar. Orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang mempunyai kemampuan, kesanggupan untuk tidak terpengaruh dengan keadaan, itu yang kemudian akan disebut orang sabar. Sesuatu yang unik di dalam bersabar yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini. Sabar yang dikehendaki Paulus bukan berarti menunda sesuatu yang menjadi tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan. Kalimat berikutnya di dalam pasal kelima bagian terakhir setelah tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Demikian kalimat lanjutannya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Anggota keluarga Allah, banyak orang menyalahartikan dan menyalahgunakan pemahaman sabar. Misalnya, ketika punya tanggung jawab harus membayar hutang, membayar angsuran, mereka bersabar. Itu penyalahgunaan. Atau saya punya pengalaman, anak laki-laki saya seringkali saya ingatkan ketika pagi hari mempunyai tugas harus membuka jendela, membersihkan ruang tamu ini dan itu. Tetapi ketika diingatkan, menjawab bapaknya, sabar Papa. Itu penyalahgunaan arti sabar. Tidak tepat dan tidak sesuai. Bersabar bukan berarti menunda. Bersabar tidak boleh menunda tugas dan pekerjaan tanggung jawab yang harus dilakukan. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengapa? Karena pada saat hidup nantinya, pada akhirnya,
harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada saatnya, ada waktunya nanti kehidupan yang kita jalani dengan bersabar tetapi tidak menunda-nunda tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ayat pertama, Rasul Paulus memberikan catatan kepada Timotius demikian. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Sebagai anggota keluarga Allah, sebagai pengikut Kristus, kita akan menggapai kerajaannya secara sempurna. Saat ini, kerajaan Allah sudah ada pada diri kita masing-masing. Saya mempunyai kerajaan Allah, ibu bapak, saudara-saudara masing-masing juga mendapatkan kerajaan Allah itu. Tetapi perwujudannya bergantung pada masing-masing pribadi, pada kita sebagai anggota dan warganya. Ingat, kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan di mana Allah yang berkuasa, kemudian warga atau umatnya hanya taat pada sang penguasa. Kekuasaan Allah mutlak sehingga yang ada di dalamnya warganya harus taat. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada dalam diri kita dan kita tinggal mewujudkan, mau tidak hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dengan ketaatan karena Allah punya kuasa mutlak yang harus ditaati. Dengan ketaatan kepada Allah sang penguasa, umat akan merasa damai sejahtera sejati hingga kesempurnaannya nanti saat Kristus datang kedua kali menjadi hakim yang adil. Ayat pertama tadi, besok Kristus akan datang untuk menjadi hakim yang adil. Kita akan diperhadapkan pada pertanggungjawaban dengan hakim yang adil tersebut. Mengapa kesabaran dibutuhkan oleh anggota keluarga Allah? Mengapa kesabaran dibutuhkan oleh orang percaya dalam mewujudkan ketaatan demi kerajaan Allah tadi? Karena menjalani hidup di dunia ini, ada pengaruh tidak baik yang pasti muncul. Bukan kok kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Bukan kok mungkin saja muncul, tidak. Tapi pasti muncul pengaruh tidak baik itu. Ayat ketiga memberikan kesaksian kepada kita demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dilanjutkan ayat keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka yang mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya adalah mereka yang tidak bersedia mewujudkan ketaatan kepada Allah. Ketidaksediaan mewujudkan kerajaan Allah berarti tidak mau dituntun menemukan dan menuju damai sejahtera sejati. Anggota keluarga Allah, kesejahteraan atau damai sejahtera sejati bukanlah pemuasan nafsu, bukanlah ketika keinginan manusia dipenuhi, ketika keinginan manusia menemukan apa yang diinginkannya. Karena nafsu, keinginan manusia tidak pernah cukup ternyata. Nafsu dan keinginan manusia tidak pernah mencapai puncaknya. Tidak ada yang menemukan kepuasan. Suatu contoh, dulu ketika belum ada handphone, atau ponsel, telepon genggam, pesawat telepon rumah yang di meja, itu sudah menjadi barang yang mewah. Padahal telepon rumah hanya bisa digunakan untuk berbicara jarak jauh tanpa bisa melihat wajah dari yang diajak berbicara.
saat ada HP, ada handphone, ada telepon genggam, telepon meja masih digunakan untuk berbicara jarak jauh. Namun HP memiliki kelebihan tersendiri, sudah ada pesan yang bisa dikirimkan dalam bentuk tulisan, ada SMS, ada MMS, dan lain sebagainya. Mengirim pesan bentuk tertulis. Namun saat ini, saat marak smartphone, HP jadul yang hanya bisa untuk berbicara jarak jauh, yang hanya bisa untuk mengirim pesan, sudah mulai ditinggalkan. Apalagi telepon meja, sudah banyak yang tidak digunakan lagi, sebab kalah dengan smartphone yang bisa digunakan untuk berbicara jarak jauh, video call, berhadapan langsung, dan seolah-olah berbicara di depan lewat video call. Bahkan pesan yang disampaikan lebih panjang, tidak terbatas seperti handphone zaman dahulu. Bisa ditambahkan dengan gambar segala macam yang ada, ataupun menunjukkan emosi yang ada. Bahkan kemungkinan ke depan sudah ada perbedaan lagi dengan teknologi itu. Itu baru satu bagian tentang handphone, tentang pesawat telepon yang kemudian selalu berkembang terus. Itu salah satu bukti bahwa manusia tidak pernah merasa cukup dan puas. Apalagi dengan akal dan otaknya, kemungkinan bisa membuat ini akan menciptakan lagi. Dengan akal dan otaknya, kok menghadapi masalah seperti ini, aku harus bagaimana, akan membuat lagi. Manusia tidak akan pernah puas dengan keinginannya. Manusia tidak pernah akan merasakan damai karena keinginannya terpenuhi atau merasa terpuaskan. Paling banter hanya sesaat. Sekarang merasa puas, ganti hari sudah berubah. Detik ini merasa puas, nanti ganti menit, ganti jam sudah lupa dengan kepuasan tadi. Hanya dengan taat kepada kehendak Allah dan kuasa Allah saja yang akan membawa manusia sampai pada tujuan, yaitu damai sejahtera sejati. Bukan kedamaian yang hanya berdasarkan kepuasan, keinginan, karena tidak pernah mencapai puncaknya, tetapi damai sejahtera sejati, di mana Allah menjadi penguasa dan kehidupan yang ada di dalamnya hanya damai sejahtera milik Allah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, anggota keluarga Allah, saya, ibu, bapak, dan saudara semua, di dalam melanjutkan kehidupan. Dan kita ingat, memang menghadapi keadaan apapun kita harus bersabar demi kerajaannya, demi menggapai damai sejahtera sejati. Amin. Anggota keluarga Allah, menerima sabda hari ini kita diingatkan untuk bersabar menghadapi penderitaan, bersabar menghadapi pengaruh-pengaruh tidak baik ketika kita ingin menggapai kesempurnaan kerajaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera sejati. Bagai ungkapan Jawa, sabar sareh mesti bakal pikoleh. Kita akan tetap ikut kepada Tuhan dengan tidak bimbang, tidak ragu. Kita akan tetap mengikuti Sang Tabib ajaib, menyangkal diri, menghindari dari godaan. Kita akan dimampukan untuk menghadapi segala penderitaan, sehingga apapun kesusahan kita, Tuhan akan beserta dengan kita. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 372, Inginkah kau ikut Tuhan? Jangan bimbang,
agung kudus. Haruslah kau sangkal diri pikul salib. Di godaan dunia ini ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja agung kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja agung kudus. Bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang boleh mengingatkan dan menolong kami hari ini untuk selalu sabar sareh, karena kami akan mendapatkan, kami akan menemukan, kami akan sampai tujuan damai sejahtera sejati yang Engkau sediakan bagi kami ketika kami tetap hidup sebagai warga kerajaan Allah. Engkau menolong menopang kami dalam aktivitas kerja, segala kegiatan kami hari ini, mewujudkan hidup sebagai bagian dari anggota kerajaan Allah, dan kami tetap taat kepada Allah Sang Penguasa, karena itu yang akan menuntun kami pada damai sejahtera sejati. Bahkan tatkala kami, anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi, kelemahan jasmani dengan sakit penyakit yang boleh kami rasakan, baik sakit penyakit sesaat yang kami rasakan, sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami dengan begitu lama, ataupun sakit penyakit dampak COVID. Sakit penyakit segala sesuatu yang tidak baik yang mempengaruhi tubuh jasmani kami yang terbatas dan lemah. Kami akan tetap sabar sareh, mengikuti kehendak Tuhan, tetap berkarya untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Karena di sanalah kami akan semakin dituntun merasakan tuntunan menuju damai sejahtera sejati. Mengajak, membimbing, menolong anak-anak kami di usia sekolah mereka untuk semakin mengenal kasih kuasa Tuhan, untuk semakin mewujudkan peringatan Tuhan di dalam sabar sareh yang pada akhirnya akan menemukan pikoleh. Dengan suasana pandemi yang menjadi sistem yang seringkali berubah-ubah, tatanan di dalam mereka belajar dan cara mereka belajar dikacaukan dengan suasana pandemi ini. Menggunakan sistem belajar jarak jauh yang kadang tidak menentu, biarlah kasih setiamu tetap ada. Anak-anak kami tetap belajar untuk sabar sareh, karena pada saatnya akan menemukan yang terbaik dari Tuhan. Demikian juga mereka semakin mengenal siapa Tuhan mereka di dalam keteladanan para orang tua yang memberikan contoh baik.
Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat dengan segala kondisi dan keadaan. Kebijaksanaan Engkau tambahkan agar di dalam setiap langkah tutur kebijakan yang diwujudkan semua untuk kebaikan bersama. Bekerja sama dengan para medis yang menjadi garda paling depan menangani suasana pandemi COVID saat ini. Mengajak masyarakat menggapai damai sejahtera yang Tuhan sediakan, biarlah kasih setia-Mu tetap ada bagi semua. Gereja-gereja Tuhan membangun diri untuk semakin takut dan taat kepada Tuhan, mewujudkan sabar sareh yang mesti bakal pikoleh. Tuhan pun memampukan menolong setiap gereja Tuhan. Itu doa-doa kami hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau dalam kehidupan ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, demikian juga para medis, semua komponen bangsa dan negara ini dengan segala keterbatasan masing-masing. Dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan kami. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan sabar sareh, karena mesti bakal pikoleh, dengan membawa berkat Tuhan yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.